Berencana bikin bisnis fotografi tapi takut ngelakuin kesalahan. Paling gampang belajar dari kesalahannya orang lain. Intro. What's up everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini lagi hujan. Nggak kelihatan ya, pokoknya ini mendung hujan. Jadi cuman bikin video di teras, nggak bisa kemana-mana. Di kesempatan kali ini aku pengen bahas soal kesalahan fotografer, videografer juga sih, pokoknya yang hubungannya sama dunia foto-foto, dunia kamera. Insya Allah nanti bisa jadi pengalaman kalian, jadi kalian nggak perlu melakukan hal yang sama, nggak perlu belajar dengan kesalahan sendiri, udah tahu kesalahannya orang lain dan kalian bisa avoid menghindari hal tersebut. Oke, jadi pengen cerita dikit. Ini adalah 3 kesalahan yang kalau aku bilang fatal, dan itu terjadi pada satu klien. Semoga kliennya kalau misalnya lihat video ini nggak marah. Jadi kesalahan yang pertama adalah nggak jelasin secara detail tentang paketan yang kalian tawarkan. Jadi biasanya di jasa itu kan biasanya di paket fotografi kalian, ketika kalian pengen bikin suatu paket fotografi, di situ ada banyak tuh, misal harganya katakanlah 2 juta gitu. Harganya 2 juta. 2 juta tuh dapat apa aja? 2 juta itu dapat misal pemotretan 1 hari, dapat cetak, dapat edit, dapat ini gitu. Nah, di salah satu paketanku yang underwater fotografi itu ada tertulis di situ adalah video BTS, behind the scene. Cuman kalau nemu klien, jadi kebanyakan dari kita kan ketika pengen keren gitu kan pakai bahasa Inggris behind the scene gitu kan. Video behind the scene, include video behind the scene. Nah, banyak klien yang ternyata nggak tahu video behind the scene itu apa. Jadi video behind the scene itu video tentang bagaimana proses pemotretannya, itu intinya buat kenang-kenangan aja bahwa oh dulu pas pemotretan caranya gini, terus pas makeupnya, pas ngarah-ngarahinnya. 1, 2, 3 bilang puji. Lebih semangat. 1, 2, 3 bilang puji. Pas kita menuju lokasi dan lain sebagainya. Cuman pas di klien ini aku lupa jelasin, atau jadi pokoknya aku udah jelasin banyak, jelasin soal gaunnya, jelasin soal jamnya dan lain sebagainya. Aku lupa banget jelasin soal video behind the scene tersebut. Jadi kliennya mengira bahwa video behind the scene itu adalah kayak video sinematik. Mereka nggak tahu atau nggak bisa bedain bahwa oh dapat video berarti nanti dapat video yang kayak gini, dan bayangan mereka itu dapat video sinematik. Pas di akhir, mas video sinematiknya mana? Gini. Video sinematik kan nggak ada di paket. Terus aku jelasin baru setelah selesai semuanya, baru aku jelasin bahwa video behind the scene adalah gini. Dan mereka agak menyesal karena kalau tahu gitu dari awal mereka minta tambahan video sinematik pas preweddingnya itu. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua adalah nggak punya plan B. Plan B itu gini. Jadi in case kalian, bahkan kalau misal shooting pemotretannya indoor, yang maksudnya di situ udah nggak peduli sama cuaca, nggak peduli sama gelap terang siang malam gitu kan, karena kita udah punya lampu sendiri, kita udah punya peralatan, udah fix lah di situ, properti dan lain sebagainya udah fix. Kita harus tetap punya rencana cadangan, karena kalau misal nggak punya rencana cadangan nanti bakal kacau lah pokoknya. Ambil contoh misal di indoor ya, kalian udah pede banget bahwa di indoor tidak bakal ada bermasalah sama sekali, terus tahu-tahu mati lampu. Kalian mau ngapain? Foto di studio mati lampu, padahal kliennya cuma bisa saat itu doang, nggak bisa di lain hari, atau mereka ternyata dari luar kota yang nggak mungkin besok aja nunggu lampunya nyala lagi terus kesini lagi buat foto. Di kasusku jadi sedikit cerita bahwa kemarin setelah pandemi itu Februari 2020, Maret 2020 sampai sekitaran Agustus, setelah vakum selama Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan, setengah tahun. Setelah vakum selama setengah tahun, aku belum pernah mengunjungi
tempatnya lagi si umbul mantennya ini. Terus tahu-tahu ada klien mau prewedding di situ. Terus setelah deal, aku mikirnya juga ya aku udah berkali-kali foto di situ. Ya udah sih, pokoknya ketemu pas hari H. Pas hari H, aku cerita dikit soal umbul manten. Ini mungkin relevan sama beberapa kasus yang lain. Jadi umbul manten itu tingginya itu cuman sekitar 1,5 meter segini. Buat foto underwater itu lumayan lah ya. Maksudnya ketika selesai foto mereka bisa berdiri terus napas gitu kan. Suatu ketika umbul manten kena badai. Kena badai. Terus habis itu ada apa sih, renovasi gitulah, renovasi yang menyebabkan kedalaman umbul manten bertambah tapi cuman di tengahnya. Jadi kayak mungkin bekas eskavator atau gimana gitu. Jadi dia kayak bukan kayak mangkok ding, kayak gini. Set, yang sini masih sama tingginya. Habis itu tahu-tahu di sini set dalam gitu. Pokoknya bagian yang situ dalam. Seginian lah. Sekitar 180 maybe atau sekitar 2 meteran lah. Pokoknya di situ aku tenggelam. Tapi masih bisa foto yang di bagian pinggirnya. Yang aku nggak tahu adalah selama periode 6 bulan itu si umbul manten dia kayak healing apa sih? Kayak menyesuaikan diri, soalnya kan ada arusnya kan. Ada arusnya. Bentuknya yang tadinya kayak gitu tadi jadi kayak mangkok. Jadi mulai dari pinggir, yang pinggir-pinggir itu kayak kekikis, kena arus ke tengah. Dia jadi kayak mangkok, mulai dari pinggir udah dalam. Pas masuk, kliennya nggak nyampe, bilang kalau dalam, mati. Dan mereka nggak bisa renang. Ya pokoknya ribet sampai berusaha cuman foto di pinggiran dan lain sebagainya. Terus kita karena stok fotonya dikit banget dan masa backgroundnya cuman itu doang, akhirnya punya kepikiran buat nambahin kayak semacam dream yang itu dimodif. Aku ambil dari pinggiran, yang itu dimodif jadi kursi gitu kan. Aku masukin, aku suruh mereka berdiri di atas, dan itu agak ribet di post processingnya karena harus ngilangin itu juga. Tapi yang jadi masalah adalah selanjutnya, karena prosesnya ribet, mereka tuh baru punya sekitar 2 atau 3 pose doang. Udah bayar mahal, jauh-jauh dari, kalau nggak salah kliennya ini dari Tangerang. Dari Tangerang atau Banten gitu lupa. Pokoknya jauh. Nah, udah jauh-jauh, udah ngeluangin waktu, udah bayar mahal, cuman dapat 3 foto doang. Alasannya adalah mereka nggak kuat karena prosesnya ribet, jadi energi yang dikeluarkan jauh lebih banyak. Terus fisik mereka ternyata nggak kuat, mereka kedinginan, cuman dapat foto dikit. Terus ya udah bingung mau ngapain. Sementara tadinya kepikiran mau kalau misal oh ya udah kalau underwater nggak kuat, ya udah kita di atas kita coba foto apa namanya, foto outdoor gitulah, foto di atas gitu pokoknya. Cuman kan baju mereka basah, baju basah kalau dipaksain gitu jadinya aneh kan. Wah itu udah gimana gitu. Si kliennya sendiri mereka udah kayak udah pasrah gitu, bilangnya nggak apa-apa, cuman mukanya nggak kelihatan kalau nggak apa-apa. Jadi kayak semacam agak apa ya, disappointed, kecewa, kayak kecewa gitu kan. Cuman terus alhamdulillahnya ada temen dari Black Forest Studio nawarin kalau ternyata gini, ya udah buat yang selanjutnya dilanjut di studio aja, kasihan mereka udah kedinginan. Terus aku tawarin mereka dan mereka mau, dan ternyata alhamdulillahnya mereka suka. Jadi mereka dengan bayar cuman yang underwater, mereka dapat dua tema lah, underwater sama yang studio. Sebelum yang ketiga iklan dulu. Kemudian masuk ke kesalahan ketiga. Kesalahan ketiganya adalah ya mungkin karena udah lama nggak dapet klien buat foto gitu, aku
kayak semacam lupa algoritmanya apa sih? Biasanya kan kalau misal kayak udah tertanam di diri gitu. Sebelum foto siapin alat, pas foto gini, pas foto setelah fotonya di backup, terus gini ngabarin klien, pelunasan, ngasih foto dan lain sebagainya. Nah, pas di situ kan nggak cuma pakai satu kamera. Yang aku backup ternyata nggak semuanya. Pokoknya ada satu kamera yang itu lupa ke backup. Pas aku ngasih ke klien tanya, "Mas, yang bagian ini kok nggak ada?" Aku cek, nggak ada. Motiar. Oh, lama banget. Salah satu alasan kenapa video ini baru di-post sekarang adalah filenya baru ketemu. Maaf. Alhamdulillahnya, jadi aku pikir aku delete setelah belum sempat aku backup dan udah aku timpa dengan file lain yang biasanya aku kalau misal refleks begitu mau motret klien baru atau apa gitu, memori masuk terus aku format gitu kan. Takutnya adalah file mereka belum sempat ke backup terus aku format. Aku udah coba recovery semua memori yang pas itu dipakai dan nggak ada sama sekali. Itu aku udah minta maaf, udah ya dengan berat hati mereka memaafkan. Akhirnya pas kapan hari itu bersih file, ya sebenarnya bukan file utama yang bakal dicetak sih sebenarnya, tapi kan ya tetap itu hak mereka gitu kan, nggak bisa terus kita lepas tangan gitu. Suatu saat aku pas lagi bersih file, ketemulah ternyata filenya ke backup di tempat lain. Nggak teliti banget. Pokoknya kayak gitu. Itu 3 kesalahan bodohku yang semoga ketika kalian lihat ini kalian bisa mawas diri. Bahasanya nyebelin banget ya. Bisa mawas diri. Jangan melakukan kesalahan yang sama, terutama buat kalian yang baru mau terjun ke dunia bisnis fotografi. Karena di dunia fotografi, apalagi ini kan jasa, ketika ada yang miss atau apa, kita nggak bisa ngulang momen yang sama. Itu sebenarnya yang salah adalah kita, yang salah adalah fotografernya. Jadi kayak gitu video hari ini. Aku pengen kalau misal kalian punya tambahan lagi kesalahan yang pernah kalian lakukan, terus biar semuanya pada tahu atau bisa kita diskusi bareng, tinggalin di kolom komentar. Tombol like sama subscribe juga jangan dianggurin, kalian tahu harus ngapain. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.